Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai tahrif, ta'til, takyif, tamthil. Keempat-empatnya haram. Bisa ditambah satu lagi tafwid. Semuanya 4 atau 5 hal tadi haram. Tidak boleh ada ketika kita mengimani sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Tidak boleh ada tahrif, tidak boleh ada ta'til, tidak boleh ada takyif, tidak boleh ada tamthil, tidak boleh ada tafwid. Cuman belum disebut oleh beliau yang terakhir ini. Ada tipis antara tafwid dengan apa yang dilakukan oleh ahlus sunnah. Nanti akan dibahas. Justru yang tipis seperti itu berbahaya. Lebih banyak menyita perhatian para ulama. Sesuatu yang sudah jelas, para ulama tidak terlalu menghabiskan waktu untuk membahasnya, karena memang sudah jelas. Ambil contoh ketika muncul orang yang tampil di tengah-tengah kaum muslimin, saudara-saudara mari kita berzina, saudara-saudara mari kita berjudi, saudara-saudara mari kita mabuk. Para ulama nggak terlalu ambil pusing. Kenapa? Karena semua orang tahu ini gila ini. Ya, ini bukan subhat. Gitu. Justru yang menjadi perhatian para ulama ahlus sunnah ketika ada tokoh tampil, saudara-saudara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini tentu benar. Mana bukti cinta kita kepada Nabi? Sementara kita tahu hari kelahiran anak kita, istri kita, suami kita, ibu kita, ayah kita. Kenapa kita tidak tahu hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW? Kita memperingati hari kelahiran anak kita, istri kita, suami kita minimal dengan makan-makan. Hari kelahiran Nabi kita, manusia termulia di muka bumi, kita tidak berbuat apa-apa. Ini yang syubhat. Orang awam akan manggut-manggut. Iya juga ya. Disinilah para ulama menghabiskan waktu, karena ini yang sangat disukai oleh iblis, syaitan. Oleh karena itu antum masih ingat ucapan Ibnu Abbas di usia senja beliau, ya, ketika beliau sudah tua. Apa kata Ibnu Abbas? Masih ingat? Barangkali akulah manusia yang paling diharapkan kematiannya oleh iblis. Gitu. Kenapa? Apakah karena Ibnu Abbas teriak jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi? Enggak. Untuk mengucapkan kalimat seperti itu tidak perlu harus ulama seperti Ibnu Abbas yang nggak tahu apa-apa tentang ilmu hadis, nggak tahu apa-apa tentang kaidah tafsir, nggak tahu apa-apa tentang usul fikih, berbicara jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi. Bisa, antum juga bisa, saya juga bisa, ya kan? Itu yang terjadi. Para penceramah yang tampil hari ini kan nggak jauh dari itu, kan? Semua orang hanya dibumbui saja, yang penting dia pintar ngomong, melucu, heboh,
Isinya yang nggak jauh dari ya, gampang. Yang sulit, saudara-saudara, itu bid'ah, saudara-saudara. Yang sunnah ini, saudara-saudara, itu syirik. Yang tauhid ini yang tidak mudah. Hanya ulama yang bisa mengatakannya, dan orang-orang yang mengikuti ulama ahlu sunnah tentunya. Maka Ibnu Abbas mengatakan, insya Allah akulah manusia yang paling diharapkan kematiannya oleh iblis. Kenapa? Karena setiap kali muncul subhat, datang subhat itu kepadaku, lalu aku jelaskan bahwa itu tidak benar, yang benar begini, hilang subhat itu. Muncul lagi subhat, datang kepadaku, aku jelaskan duduk perkaranya begini, hilang subhatnya. Kiamat bagi iblis. Yang sangat membuat iblis menderita itu. Mestinya dapat mangsa banyak, sholat tapi neraka, puasa tapi jurusannya neraka, baca sholawat terancam neraka. Kan nikmat sekali bagi iblis, proyek besar istilahnya. Digagalkan oleh Ibnu Abbas bahwa itu subhat. Sholawat yang seperti ini subhat, sholat seperti ini subhat, saum seperti ini subhat, dan seterusnya. Termasuk ketika ada seorang tabi'in yang terkena subhat tentang diri Utsman bin Affan. Saat muncul selentingan berita burung bahwa satu, Utsman tidak ikut perang Badar. Dua, Utsman lari ketika perang Uhud. Tiga, Utsman tidak ikut Bai'atul Ridwan. Ini tersebar, memojokkan Utsman bin Affan, menantu Nabi 2 kali ini. Datanglah ke Ibnu Abbas, datanglah ke Abu Hurairah, sisa-sisa sahabat yang masih hidup, bertanya, betulkah Utsman seperti itu? Tidak ikut perang Badar, lari ketika perang Uhud, tidak ikut Bai'atul Ridwan yang di bawah pohon itu. Apa jawab beliau? Betul. Betul. Betul Utsman tidak ikut perang Badar, Utsman lari dalam perang Uhud, Utsman tidak ikut Bai'atul Ridwan. Betul. Langsung teriak, Allahu Akbar. Berarti betul apa yang kami ketahui selama ini, ternyata Utsman segitu kejinya. Kira-kira begitu. Dijelaskan satu persatu. Kenapa Utsman tidak ikut perang Badar? Siapapun yang tidak ikut perang Badar tidak tercela. Kenapa? Karena ketika berangkat gak ada yang tahu kalau akhirnya terjadi peperangan. Hatta Nabi SAW, Nabi awalnya gak tahu. Niat awal Nabi kan hanya mencegat kafilah Abu Sufyan yang membawa barang dagangan dari Syam ke Mekah. Sebagaimana biasanya Abu Sufyan seperti itu setiap tahun atau setahun beberapa kali. Dijelaskan. Begitu pula bagaimana bisa terjadi Utsman lari ketika perang Uhud kemudian tidak ikut, dijelaskan satu persatu. Baru dia manggut-manggut. Kata Ibnu Abbas, kata Abu Hurairah, pergi sana, buang subhatmu. Kira-kira seperti itu. Muncul subhat, hilang lagi, muncul subhat, hilang lagi. Dan begitulah para ulama. Bukan sekedar menghabiskan waktu untuk menasihati kaum muslimin, jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi, tapi menghilangkan subhat, mengajarkan yang benar, kaidah yang hak, tauhid yang hak. Termasuk ini. Karena tahrif, ta'til, takyif, tamthil, tafwid ini sudah melanda kaum muslimin, terutama di negeri kita ini. Berapa banyak kaum muslimin mengimani sifat-sifat Allah tapi ditahrif, mengimani sifat-sifat Allah tapi ditaktil, tapi ditakyif, tapi ditamthil, tapi ditafwid. Mari kita bahas satu persatu apa itu tahrif. Insyaallah kemarin sudah tahrif ya. Masih ingat?
dirubah. Allah bersemayam di atas arsy, dirubah jadi Allah menguasai arsy. Istawa ay istaula, itu takrif. Allah turun ke langit dunia, dirubah menjadi yang turun rahmat Allah. Enggak mungkin zat Allah naik turun, emang kita naik turun. Nah, begitu. Tangan Allah dirubah, ditahrif menjadi kekuasaan Allah, karena Allah nggak punya tangan. Kalau Allah punya tangan, sama dong dengan kita. Ya. Berarti mereka menganggap ucapan Allah, aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku, itu sekedar angin lalu, omong kosong, salah ucap. Mana mungkin Allah salah ucap? Allah yang mengatakan aku telah ciptakan Adam langsung dengan kedua tanganku. Lalu dalam kurung, Allah tidak punya tangan. Apa ini? Apa ini? Kalau Allah itu bukan Tuhan, Allah itu pelupa, omong kosong, mungkin Allah Tuhan Rabbul Alamin. Nggak mungkin Allah lupa. Mustahil tidak punya tangan, lalu mengatakan aku telah ciptakan Adam langsung dengan kedua tanganku. Beda dengan Hawa, dari tulang rusuk Adam. Beda dengan Nabi Isa, dengan tiupanku. Dan beda dengan manusia-manusia di luar tiga tadi, dengan air ayah yang bertemu dengan air ibu. Adapun penciptaan Adam langsung dengan kedua tanganku. Lalu tiba-tiba ada yang mengatakan Allah nggak punya tangan. Ini dahsyat sekali, berani sekali, lancang sekali, melunjak sekali. Ya, hanya karena terlalu sikoh dengan akalnya, mendewa-dewakan akalnya. Padahal akal mereka dangkal sekali. Cuman mengatakan kalau Allah punya tangan sama dong dengan kita. Ini kan dangkal sekali. Pemahaman yang picik sekali. Ya. Emang kalau namanya sama otomatis sama? Mobil punya kaki? Mobil punya kaki? Punya. Anak-anak bengkel kaki-kaki. Ya kan? Kaki mobil itu. Ya. Terus kita pahami kaki mobil sama persis dengan kaki kita? Tidak. Dengkulnya nggak ada, betisnya nggak ada. Yang ada cuma terot, ball joint, ya. Kaki antum ada terotnya, ball joint, ya kan? Tapi disebut kaki. Itu makhluk, kita makhluk. Mobil makhluk, kita juga makhluk. Apalagi Allah dengan kita, kita semua makhluk. Allah bukan makhluk, Khaliq. Walaupun judulnya sama, yaitu kaki, telapak kaki, tentu tidak ada persamaan sedikit pun dalam hakikat. Sekedar nama. Dan kaki itu apa? Nggak usah dibahas, semua kita tahu. Nabi dan para sahabat tahu wajah itu apa, kaki itu apa, bersemayam itu apa, turun itu apa. Maka nggak ada satupun sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasul, maksud Allah turun itu apa? Maksud Allah bersemayam itu apa? Maksud tangan Allah itu apa? Nggak ada satupun. Sementara banyak pertanyaan para sahabat kepada Nabi. Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'an syahril haram qitalun fi, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Banyak sekali kan? Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamar, tentang judi, tentang hilal, tentang bulan haram, dan seterusnya. Tidak ada satupun sahabat yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an istiwa'illah, yas'alunaka an nuzulillah. Nggak ada. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bersemayamnya Allah, tangan Allah, wajah Allah, turunnya Allah. Nggak ada. Ini menunjukkan bahwa para sahabat dijaga oleh Allah, tidak menanyakan hal seperti itu. Yang pertama kali bertanya tentang sifat-sifat Allah, takif ya, itu orang yang hidup
sezaman dengan Imam Malik. Itu yang pertama kali. Tentu sahabat sudah habis, tabi'in sudah habis, membalikkan atba'ut tabi'in. Kemudian taktil. Kalau tahrif itu merubah-rubah, percaya, menerima, meyakini bahwa Allah bersemayam, tapi maksud bersemayam itu dirubah. Allah turun, tapi maksud turun itu dirubah. Allah punya tangan, tapi tangan yang dimaksud dirubah menjadi kekuasaan. Itulah tahrif. Adapun ta'til ditolak semua. Allah punya tangan? Enggak. Allah punya wajah? Enggak. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Enggak. Allah punya jari, membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya? Enggak. Semuanya enggak. Ini ta'til. Siapa? Firqah mana yang melakukan ta'til ini? Jahmiyah, yang dipelopori oleh orang yang sangat sesat, Jaham bin Dirham, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan. Ini sefirqah, sealiran. Ya. Jadi seluruh sifat-sifat Allah ditolak. Nggak ada itu Allah turun, nggak ada itu Allah bersemayam, nggak ada itu tangan Allah, wajah, semuanya ditolak. Bagi mereka, Tuhan itu tidak boleh punya sifat. Yang boleh punya sifat itu ya makhluk. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Adapun Allah ini Khalik, nggak boleh punya sifat, katanya. Ini sesat sesat-sesatnya. Oleh karena itu, seorang amir di negeri Wasit daerah Syam, ya, Palestina, tidak sungkan-sungkan membunuh Ja'ad bin Dirham. Amir ini bernama Khalid bin Abdullah. Di tanggal 10 Dzulhijjah, setelah sholat Idul Adha, beliau mengatakan, sembelihlah hewan kurban kalian. Ada yang kambing, ada yang sapi, ada yang unta. Adapun aku mempunyai sembelihan khusus bernama Ja'ad bin Dirham. Setelah Ja'ad bin Dirham tidak mau bertaubat setelah iqamatul hujjah, bahwa apa yang engkau katakan, Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak bersemayam di atas arsy, Allah tidak, didatangkan hujah, dalil, tetap dia bersikukuh, tidak mau bertaubat, lebih memilih mati daripada bertaubat. Maka dibunuhlah Ja'ad bin Dirham dan tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan dinyatakan sebagai kafir. Nah, ini pelajaran besar bagi kita, bahwa jangan sembarangan iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah percuma kalau tidak diikuti dengan pembunuhan. Kan sulit. Kalau beliau ya iya penguasa, walaupun bukan khalifah tertinggi, ya. Adapun kita hari ini nggak bisa. Taruhlah ada orang yang sesat. Sebelum Covid tuh ada dosen IAIN Jogja itu, ya, yang mengucapkan kalimat kufur. Katanya apa itu? Halal apa nikah? Apa tanpa nikah? Perbudakan itu. Intinya ya nggak apa-apa, tanpa nikah, tanpa wali, pokoknya tanpa nikah lah, tapi mau sama mau gitu.
siapa nama dosennya, Abdul Aziz atau siapa itu. Nah, banyak sebagian ikhwan kita yang sudah berani mengkafirkan dia. Ya, padahal kapan iqamatul hujjahnya? Dan kalau iqamatul hujjah, apakah ia dilanjutkan dengan pembunuhan sebagaimana Khalid bin Abdullah? Kan nggak bisa. Nggak bisa, maka sudah, nggak usah terlalu mudah mengkafirkan orang yang mengucapkan kalimat kafir. Kalimat itu jelas kalimat kafir, jelas sekali. Apa yang keluar dari mulut dia, bahwa ketika laki dan perempuan mau sama mau, tidak ada unsur paksaan, maka halal. Ya, bukan berzina katanya, halal. Jelas ini ucapan kafir, menyalahi sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man nakaha bi ghairi waliyyin wa syahidai adlin fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Barang siapa yang menikah tanpa wali dan tanpa dua saksi yang adil, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Berarti ya zina. Apalagi ini nggak ada nikah sama sekali. Sedangkan nikah, betul-betul nikah nih, aku nikahkan engkau dengan fulana mahar sekian, ya aku terima, tapi nggak ada wali di situ, atau nggak ada dua saksi laki-laki, cuman berdua doang, gitu ya. Walaupun ada wali, tapi nggak ada saksi, ya jelas tidak sah. Tidak sah berarti zina. Ini lebih dahsyat lagi. Tanpa akad nikah, tanpa wali, tanpa saksi, tapi mau sama mau, maka menjadi halal. Jelas ucapan kufur. Tapi untuk mengkafirkan nanti dulu, ya, tidak mudah. Inilah taktil. Kita lanjut takyif. Takyif, kayyafa yukayyifu takyifan, artinya kaif, bagaimana sih? Kalau Allah punya tangan, tangannya seperti apa? Kalau Allah bersemayam, bersemayam seperti apa? Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, cara turunnya seperti apa? Itu takyif namanya. Ini dosa, ini haram, ini batil, ini tidak boleh dilakukan. Takyif. Jadi betul-betul kita imani sesuai lafaz saja. Pokoknya turun, titik. Pokoknya bersemayam, titik. Pokoknya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, titik. Jangan diteruskan kemana-mana. Jangankan diteruskan kemana-mana, diteruskan sedikit saja. Lah kalau di Ka'bah, sekitar Ka'bah, kan wajah Allah cuma satu. Ya, sesuai dengan zatnya Allah satu, tentu wajah Allah jumlahnya satu. Sementara yang sholat ada yang menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Tergantung dia di mana dari Ka'bah, kan gitu. Ya bagaimana cara Allah menghadapkan wajahnya? Ya padahal kita teruskan sedikit, kita nggak bisa jawab. Maka kita tidak usah meneruskan kemana-mana. Cukup kita yakini seyakin-yakinnya bahwa ketika kita sedang sholat, maka di hadapan wajah kita ada wajah Allah. Makanya kalau kita terpaksa membuang ludah, mungkin karena sesuatu flu atau apa, ya jangan ke depan, tapi begini kata Nabi sambil mencontohkan ke bawah atau dengan kain gitu. Ambil apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sama seperti Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Jadi kita berada di sepertiga malam jam 3:30, 4 misalnya, menjelang subuh, itu kan sepertiga malam yang akhir. Nah, Allah sedang turun ke langit dunia, ya. Dan antum tahu Allah turun ngapain? Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam ngapain? Hah? Masa nggak tahu? Mencari siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni. Siapa yang sedang berdoa memohon sesuatu akan aku beri. Nah, mumpung Allah sedang nyari-nyari.
Ya Allah, Engkau sedang mencari orang yang berdoa memohon sesuatu. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, sembuhkan anakku satu-satunya ini. Kata dokter nggak ada harapan, katanya kanker stadium 4 misalnya. Tapi dokter nggak ada apa-apanya dibanding dengan kemampuan Engkau ya Allah. Seandainya Engkau menghendaki detik ini sembuh, pasti sembuh. Aku memohon dengan keagungan-Mu ya Allah, sembuhkan anakku, sembuhkan anakku. Nah, begitu kira-kira. Ambil hikmahnya, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jangan malah pusing meributkan teknis Allah turun ke langit dunia. Ya, banyak saudara-saudara kita justru bahas itunya dengan mengatakan Allah sibuk naik turun. Karena sepertiga malam itu di setiap negeri pasti ada, di setiap saat. Seperti sekarang ini, kita jauh dari sepertiga malam akhir, kan? Tapi adakah sekarang ini, detik ini, negeri yang sedang sepertiga malam? Ya tentu ada. Berarti Allah lagi turun di sana, nanti Allah turun lagi. Ngapain malah bahas seperti itu? Bahaslah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Mumpung Allah turun ke langit dunia sedang mencari-cari orang yang sedang berdoa, kita berdoa. Gitu. Apalagi kita sedang di hadapan Ka'bah, apalagi kita sedang safar, apalagi kita sedang didolimi orang, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, inilah takyif. Dan sekali lagi, yang pertama kali mentakyif adalah seseorang yang diusir oleh siapa kemarin? Oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Diusir oleh beliau. Sepertinya sebelum orang ini belum ada orang yang berani bertanya kaifal istiwa. Ya Imam, ya Syekh, Allah bersemayam di atas arsy. Dan itu ada di 7 tempat, 7 ayat dalam Al-Quran, ada di belasan bahkan puluhan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kaifal istiwa? Seperti apa cara Allah bersemayam itu? Kaget Imam Malik. Mendengar pertanyaan ini kaget bukan main. Gak menyangka akan ada pertanyaan seperti itu. Karena selama ini gak ada. Para sahabat, para tabi'in, gak ada yang berani kepikiran nanya seperti apa cara Allah bersemayam di atas arsy. Karena beliau imam, ulama, gak berani ngarang sendiri. Ulama itu sangat takut terhadap Allah. Gak berani ngarang. Maka diam, karena memang nggak ada pertanyaan itu sebelumnya. Kalau ada kan beliau bisa nyontek, jawabannya begini, dari Ibnu Abbas misalnya, dari Abu Hurairah misalnya, atau dari Rasulullah langsung misalnya. Ini nggak ada. Aku mau jawab apa? Maka diam lama, sampai diriwayatkan beliau nunduk bahkan berkeringat. Mau jawab apa? Nah, walillahilham, Allah berikan hidayah kepada beliau. Allah tuntun beliau untuk mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Allah bersemayam di atas arsy itu maklum. Apa maklum? Semua orang tahu. Orang diulang-ulang dalam Al-Quran, dalam hadis, tentu semua orang tahu. Yang muslim tentunya, yang belajar tentunya. Wal imanu bihi wajibun, dan beriman, percaya, yakin bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy adalah wajib. Wajib berarti kalau tidak percaya dosa. Orang wajib bahkan terancam kufur, kan? Nggak percaya lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada nggak taat, ya kan? Nggak taat seperti nggak sholat, nggak saum, malah berzina, minum khamar, berjudi. Ini dosa besar. Tapi lebih besar lagi dosanya
orang yang tidak percaya dengan ayat Al-Quran, tidak percaya dengan sabda Nabi. Walaupun barangkali menurut orang sepele, kiamat terjadi hari Jumat. Nggak percaya saya. Padahal itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba dia bilang, saya nggak percaya. Dan dia tahu itu sabda Nabi. Nggak percaya. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Kafir nggak? Kafir. Walaupun sekedar kiamat terjadi di hari Jumat. Dia tahu itu sabda Nabi. Tapi dia tolak. Dia kafir. Sementara berzina, minum khamr, berjudi, tidak sholat, tidak saum, belum kafir. Asal dia meyakini bahwa berzina, minum khamr, berjudi, tidak sholat, tidak saum adalah dosa-dosa besar. Wal imanu bihi wajib, meyakini bahwa Allah bersemayam di atas arsy adalah wajib. Wal kaifiyatu majhulun, dan bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy itu majhul. Apa majhul? Lawan kata maklum. Kalau maklum semua orang tahu, kalau majhul nggak ada yang tahu. Majhul. Si fulan majhul. Berarti nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu siapa si fulan ini. Majhul. Wasu'alu anha bid'atun, dan bertanya bagaimana cara Allah bersemayam di atas arsy adalah bid'ah. Pertanyaan bid'ah. Maka aku melihat engkau adalah ahlul bid'ah. Lalu beliau menyuruh orang-orang di situ untuk mengusir si fulan ini dari majlis beliau. Sebagai pelajaran kepada orang-orang, jangan bermudah-mudah, jangan asal-asalan bertanya itu, walaupun sekedar bertanya, ya kan? Maka hati-hati, dan kita ikuti para sahabat nggak ada yang nanya. Ketika Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa kelak Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, kelak Allah akan menampakkan betisnya di padang mahsyar, kelak Allah akan menutupi kesalahan orang dengan Nabi Nabi menggambarkan dengan badan beliau gini, ya. Ingin menutupi kesalahannya. Lihat nih kesalahanmu. Di sana banyak orang gitu ya. Di sana banyak orang. Lihat nih kesalahan. Sambil begini, Nabi mencontohkan begini, ya. Seolah Allah, bukan seolah, Allah tidak mau orang lain tahu selain dia. Padahal itu dosa-dosa semua itu. Lalu Allah mengatakan, aku ampuni, aku hapus. Ya. Ini sifat-sifat Allah yang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat nggak ada yang nanya. Ya Rasul, itu menutupinya bagaimana? Miring begini atau begitu? Ya Rasul, cara Allah bersemayam di atas. Ya Allah, cara Allah turun ke langit dunia. Maksud tangan Allah apakah sama persis dengan tangan kita? Apakah ada siku, ada lengan bawah, lengan atas? Nggak ada. Tidak ada pertanyaan para sahabat seperti itu. Kemudian tamsil. Tamsil menyerupakan. Walaupun jarang di negeri kita, tapi ada. Jadi meyakini bahwa tangan Allah ya sama persis dengan tangan kita, hanya ukurannya besar. Wajah Allah sama persis dengan wajah kita, hanya tentu jauh lebih besar. Jari Allah sama persis dengan jari kita, turunnya Allah sama persis dengan turunnya kita. Kan ada fitnah dari Ibnu Battuta. Antum pernah dengar barangkali siapa Ibnu Battuta? Kalau orang Eropa punya siapa itu? Columbus, ya, pengembara itu. Nah, kalau Islam punya Ibnu Battuta, jadi mengembara. Konon sampai ke Sumatera. Ya. Ini sezaman dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, tahun 700-an. Ya,
700 tahun yang lalu kira-kira ya. Ibnu Battutah menulis dalam pengembaraannya itu sampai ke ini, sampai ke ini. Nah, ketika aku sampai ke Syam, Palestina, nah, aku masuk ke Mesir, gitu. Dan di situ Ibnu Taimiyah sedang berada di atas mimbar berkhutbah. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan, Allah turun ke langit dunia persis seperti aku turun dari mimbarku ini, sambil mempraktekkan, katanya. Ini jelas fitnah besar. Ini jelas fitnah besar terhadap Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kenapa? Ibnu Taimiyah itu tidak seperti Syekh bin Baz, tidak seperti Syekh Utsaimin, tidak seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, tidak seperti Imam Malik. Ulama-ulama yang dikasih, apa istilah kita, dikasih panggung oleh pemerintah, ya, dipersilahkan, dikasih mimbar, dikasih masjid, dihormati. Tidak. Ibnu Taimiyah mungkin ia senasib dengan Imam Ahmad, tidak boro-boro diberi panggung, di penjara karena penguasa beda manhaj dengan beliau, ya, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, masuk keluar, 7 kali kira-kira sampai beliau wafat di penjara. Maka tidak mungkin Ibnu Taimiyah itu, ya kita tahu negeri-negeri Islam dahulu ya mirip-mirip seperti Saudi ya. Artinya penguasa itu betul-betul memantau para khatib, gitu. Tidak seperti negeri kita. Negeri kita ini alhamdulillah tidak dipantau. Ya, mau ngomong apa saja, ini bid'ah, ini syirik, insya Allah bebas. Gitu. Pemerintah nggak memantau. Beda dengan Malaysia, Singapura, ya. Nah, Saudi termasuk, cuman Saudi kan penguasanya ya memang ahlu sunnah, salaf kan. Malaysia, Singapura betul-betul memantau. Kalau khatib mau berceramah itu ya harus, ya ini beberapa puluh tahun yang lalu, mudah-mudahan sudah berubah ya. Atau di beberapa negara bagian kan, di sana kan ada beberapa bagian. Tidak seperti negeri kita. Negeri kita bebas sebebas-bebasnya, alhamdulillah. Maka mestinya kita manfaatkan mumpung bebas ini. Maka para da'i, du'atus salaf mestinya jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, mumpung penguasa kita membebaskan. Ya, sangat rugi kalau kita tidak manfaatkan. Takut dengan apa, ikhwan sebelah ya, akhirnya nggak mau bahas manhaj, sunnah, bid'ah, syirik, membahas yang umum-umum, wajibnya sholat, wajibnya saum, haramnya berzina, haramnya minum khamr, tentu ini rugi, gitu. Nah, Syekhul Islam berseberangan dengan penguasa, maka tidak mungkin diberi panggung seperti tadi, ya. Nah, kemudian ada satu riwayat bahwa ketika Ibnu Battutah masuk ke Syam itu bulan Ramadan. Padahal sebelum Ramadan Syekhul Islam sudah dijebloskan ke penjara. Ini sebagai bukti tentang fitnahnya Ibnu Battutah. Ini tentang tamtsil. Nah, satu lagi tafwid yang tidak ditulis oleh beliau di sini, tapi perlu dijelaskan bahwa tafwid sesuai dengan namanya, fawwada yufawwidu tafwidan, ini menyerahkan. Kalau yang diserahkan adalah hakikatnya, betul sekali. Yang diserahkan bukan hakikatnya, tapi maknanya. Jadi begini, orang-orang mufawwid itu, yang mentafwid itu begini.
Allah punya tangan, betul. Betul sekali. Jangan kita tolak, katanya. Tapi tangan yang dimaksud di sini bukan tangan menurut pengertian bahasa kita sehari-hari. Kalau bahasa kita sehari-hari, tangan itu ya buat ngambil, buat nonjok, buat gosok-gosok badan ketika mandi dan seterusnya. Tangan di sini bukan tangan menurut bahasa kita sehari-hari. Loh, terus apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi maksud tangan itu apa? Wallahu a'lam. Begitu pula wajah. Bahwa Allah punya wajah, betul. Tapi wajah yang dimaksud bukan wajah menurut pengertian kita sehari-hari. Tentu kita semua tahu kan wajah itu apa. Nah, bukan itu. Lalu apa? Wallahu a'lam. Gitu ya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, betul. Tapi yang dimaksud turun itu bukan turun menurut bahasa kita sehari-hari. Turun itu apa kan kita tak semua tahu. Rasul tahu, para sahabat tahu. Nah, maksud turun di sini bukan turun seperti itu. Loh, lalu apa? Wallahu a'lam. Jadi semua wallahu a'lam. Ya, betulkah ini? Salah. Sesatkah ini? Sesat. Yang wallahu a'lam itu bukan turunnya, bukan wajahnya, bukan tangannya, tapi hakikatnya. Turunnya seperti apa? Itu wallahu a'lam. Wajahnya seperti apa? Itu wallahu a'lam. Tangannya seperti apa? Itu wallahu a'lam. Bukan tangan itu apa? Wallahu a'lam. Masuk tangan wallahu a'lam. Semua orang tahu tangan itu apa? Semua orang tahu wajah itu apa? Sebab dengan tafwid ini tidak ada bedanya antara tangan, wajah, telapak kaki, jari. Ya semuanya wallahu a'lam semua. Jadi nggak ada bedanya kan? Ini batil tafwid seperti ini, dan ini ada, dan banyak dari kelompok salaf tertipu dengan tafwid ini, tertipu seolah ini benar karena menyerahkan kepada Allah, dikit-dikit wallahu a'lam, dikit-dikit wallahu a'lam, padahal salah. Yang wallahu a'lam itu hakikatnya, besarnya, bentuknya, warnanya, apalagi itu wallahu a'lam. Adapun tangan ya enggak wallahu a'lam. Tangan kok wallahu a'lam. Tangan ya tahu, semua orang tahu tangan itu apa, semua orang tahu wajah itu apa. Itu yang wallahu a'lam. Sekali lagi, besarnya, warnanya, bentuknya, dan seterusnya. Ya. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Kita lanjut sedikit tentang tafwid, sebuah penyimpangan yang tipis, dan sekali lagi penyimpangan yang tipis ini kadang lebih berbahaya karena menyangkut masalah syubhat, dan setan iblis lihai sekali dalam memainkan seperti itu, menipu kaum muslimin dalam hal-hal seperti ini. Ambil contoh misalnya ipar. Apa kata Nabi tentang ipar? Alhammu maut. Ipar itu maut. Ipar itu bahaya, saking bahayanya dikatakan oleh Nabi maut. Sementara kita menganggap ipar itu ya sama adiknya ini, sama abangnya ini, padahal bukan mahram. Sementara naik ojek sama abang apa yang nggak kenal nggak mau, atau tetangga nggak mau.
begitu bonceng kakak iparnya, jelas bukan mahram kan, atau mahram sementara kan? Mau seolah seperti abangnya. Nah, nanti terbiasa. Terjadilah apa yang terjadi, dan itu bukan satu dua, mungkin puluhan bahkan ratusan kejadian perselingkuhan antara ipar. Shadaqah Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Mungkin di zaman Nabi belum kejadian ya, karena Nabi berbicara berdasarkan wahyu. Allah yang maha tahu mengatakan bahwa ipar itu mau. Sementara kita, umumnya kita menganggap itu kan abang, itu kan adiknya sendiri, padahal bukan, itu ipar. Apalagi di kita kan, kita kan seolah pernikahan itu menjadi apa ya, yang tadinya bukan paman jadi paman, yang tadinya bukan bibi jadi bibi. Ini sebuah kesalahan. Dalam Islam nggak ada seperti itu. Paman adalah adik dari ayah kita, adik dari ibu kita, saudara ayah kita, saudara ibu kita, bukan suaminya bibi kita. Di kita begitu. Kita punya bibi Fulana. Fulana ini nikah dengan Fulan. Kita panggil Fulan ini paman, ya. Padahal bukan. Itu sekedar suaminya bibi, atau itu sekedar istrinya paman. Yang ada hubungan darah, yang paman adalah yang adiknya ayah kita, adiknya ibu kita, bukan istri paman kita ya. Di kita kan seperti itu. Maka ipar ini Nabi mengatakan mau, sementara kita melihat biasa-biasa saja. Termasuk ini kan tipis, tafwid itu tipis. Dan wallahu a'lam, seolah benar, tidak berani menjazmkan, memastikan, tangan Allah begini, wajah Allah begini ya. Tapi bilang wallahu a'lam, padahal yang wallahu a'lam adalah kaifiyahnya, hakikatnya, bukan maknanya. Kalau maknanya bukan wallahu a'lam. Sekali lagi, tangan itu apa? Kita tidak boleh bilang wallahu a'lam. Orang tangan kok, wajah turun bersemayam, tertawa ya. Tertawanya Allah seperti apa? Itu wallahu a'lam. Bukan maksud tertawa, maksud Allah tertawa itu apa? Wallahu a'lam. Enggak boleh. Semua orang tahu tertawa itu apa. Yang wallahu a'lam, sekali lagi, cara tertawanya Allah itu jelas wallahu a'lam. Inilah tafwid ya, menyerahkan kepada Allah. Tentu benar, menyerahkan kepada Allah itu bagus sekali kalau hakikatnya. Kalau maknanya, artinya tidak. Dan kembali kita kepada kaidah besar, seandainya mengatakan wallahu alam secara makna itu benar, tentu sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak pernah mengatakan seperti itu. Wahai para sahabat, tentang wajah Allah, tangan Allah ini, jangan difahami bahwa wajah tangan seperti wajah tangan kita dalam pengertian sehari-hari. Tapi maksudnya apa? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Nabi nggak pernah mengatakan seperti itu. Nabi hanya mengatakan Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam untuk melakukan dua hal tadi. Allah menghentikan geraman jahanam nanti dengan telapak kakinya.
Allah kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah dulu menciptakan Adam dengan kedua tangannya, dan seterusnya. Ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.